Zaman sekarang susah betul loh tim tercepat kedua untuk juara dunia. Soalnya tim tercepat terlalu dominan. Nah, jadinya musim jadi bosan loh, lecau. Maaf ya Koaliong, mungkin itu benar kalau kita ngomongin ini sekarang ya. Tapi emang secara umum emang betul sih kata Koaliong sebenarnya. Susah lah untuk tim tercepat kedua untuk jadi juara, apalagi menantang untuk gelar juara dunia. Kalau nggak percaya ya silahkan aja tanya Fer. Bentar dulu bang. Sebelum lu ngerosting kita cuma mau bilang kalau lu suka kan nama F1 di musim 2012, oh jelas lah the best season ever kalau kata gua mah. Nah, ingat kan siapa yang nantang buat gelar juara saat itu? Iye, gua tahu. Makanya nih gua mau bahas dulu. Jadi ya gua bikin intro dulu kayak malah ganggu. Ya udahlah, nggak usah pakai basa-basi lagi. Langsung aja gua ngebahas momen ketika mobil bapuk Ferrari mampu bersaing untuk gelar juara dunia. Musim 2012 tuh bisa dibilang adalah musim yang bener-bener gokil dan epic sih. Tapi gue udah sering bahas juga, jadi gue langsung aja ke Ferrari-nya. Ferrari memasuki musim 2012 ini dengan harapan besar. Setelah musim 2011 yang mengecewakan, di mana mereka hanya meraih satu kemenangan di tengah dominasi Red Bull dan Sebastian Vettel. Jadi mereka berharap mobil 2012 mereka, yaitu F2012, bisa kembali bersaing dengan mereka dan kembali menjadi penantang juara dunia dan harapan jadi juara dunia ya. Nah, dari tampilan sendiri ya mobil ini rada kuring ya kalau menurut gua. Placement logonya tuh ngasal banget. Kayak kalian kalau jawab soal pilihan ganda. Lah, iya juga ya. Ya kayak cap cip cup gitulah ya. Dimana bakal taruh logonya? Oh di sini dan ya gitu mungkin ya. Dan dari segi warna ya gue suka merah putihnya. Ya standar klasik livery Ferrari lah ya. Nggak ada yang spesial-spesial banget sebenarnya. Tapi tampang ya nggak penting. Yang penting ialah apakah mobilnya sangar atau enggak. Datanglah testing dan bisa dibilang testing Ferrari saat itu sangar. Kacaunya. Ya emang berapa kali Ferrari ngetop time sheet dengan Fernando Alonso. Tapi itu juga karena mereka melakukan low fuel run dan settingan yang berbeda dari tim lainnya tentunya. Datanglah balapan pertama yaitu Australian Grand Prix. Dan gak pakai lama emang bener kalau mobil mereka tuh bapuk banget. Dua pembalap gak lolos dari Q2 dan jarak Nando yang berada di P12 ke pole yaitu Lewis Hamilton ialah 1,5 detik. Gile gak tuh? Kita semua expect lah Ferrari bakal struggle dan bakal main kejar-kejaran di development, tapi gak separah ini juga gitu kan. Momen sama yang bikin gue kaget melihat Ferrari bapuk banget tuh di 2020. Dan kita semua tahu musim itu kayak gimana ya kan buat mereka. Nah, kalian mungkin berpikir hal yang sama bakal terjadi di 2012 ini. Tapi kok bisa mereka ujung-ujungnya malah bersaing untuk gelar juara dunia sampai balapan terakhir? Nah, ada beberapa alasan. Dan alasan pertama ialah mobil Ferrari ini emang jelek banget dah. Jelek banget dah di qualifying. Tapi race pace mereka ya oke sebenarnya. Jadi seringkali pembalap mereka harus bekerja keras melakukan recovery drive dari belakang ke depan, khususnya Nando. Cukup mengejutkan juga, Nando mampu meraih kemenangan di balapan kedua loh ya, yaitu Malaysian Grand Prix di mobil bapuk itu. Gokil sih emang. Bahkan kalian bisa lihat sendiri di balapan yang sama, rekan timnya aja hampir di lap saat finish loh ya. Sangat meresahkan. Musim 2012 ini sebenarnya yang menurut gue yang memiliki mobil terkenceng itu McLaren, terbukti dari one lap pace mereka. Tapi aduhai, dari race ada aja kejadian-kejadian gak jelasnya kayak pembalap mereka bikin kontak lah, pit stop yang gak jelas lah. Dan seiring berjalannya musim, race pace mereka tuh juga kelelep sama tim lain. Mungkin musim 2012 ini dari segi kelawakan McLaren tuh emang rajanya sih. Untung aja sosmed gak serame itu dulu, coba kalau rame. Ya mobil F2012 ini bisa dibilang emang bapuk banget di awal, tapi upgrade yang dibawa mereka bisa lah memperkecil jarak mereka ke tim papan atas lainnya. Upgrade mereka di Barcelona tuh lumayan sebenarnya, bisa buat mereka bersaing lebih dekat ke atas. Dan setelah summer break, mereka bisa mempertahankan performa mereka di atas meskipun masih berada di bawah Red Bull, McLaren dan kadang-kadang juga di bawah tim kayak Lotus dan Mercedes. Jadi ini alasan pertama kenapa F2012 ini bisa bersaing untuk gelar juara dunia meskipun mereka mobil bapuk ya. Di mana mereka tuh mampu memanfaatkan persaingannya ketat, di mana awal musim aja terdapat 7 pemenang berbeda dari 7 balapan pertama, di mana hal itu udah asing banget kalau di era sekarang ya. Dan mampu ngedevelop mobil mereka dengan baik. Yang kedua, strategi yang bagus.
Iya benar, kalian nggak salah dengar. Beberapa kali Ferrari menerapkan strategi yang bagus untuk pembalap mereka, dan itu juga mengapa pembalap mereka mampu finish di posisi-posisi tinggi karena strategi mereka saat itu masih waras. Cuma sayang aja, di saat strategi mereka masih waras, mobil mereka yang nggak waras. Balapan kayak Malaysia tuh berkat strategi bergiliran mereka juga yang buat mereka bisa menang dengan Nando. Dan ngebahas soal Nando, kita masuk ke alasan ketiga, yaitu ya Fernando Alonso. Berarti gue mau nanya deh ke kalian. Kalian ngedenger namanya aja tuh udah ngerasa keren gak sih? Soalnya di musim ini Doi emang keren parah, no debat sih. Konsistensi Nando yang gokil parah di mobil yang gak jelas gini, bayangin aja dengan mobil bapuk itu dia bisa ngeraih 3 kemenangan, 2 pole position, dan 6 podium di paruh musim pertama. Di saat yang memimpin klasemen dengan jarak 40 poin, ke posisi kedua ya, yaitu Mark Webber, Ferrari malah berada di P4 klasemen. Iya, segitu edan ya cuy ya, performa dia. Ya gue nggak menyalahkan Felipe Massa yang saat itu aja nggak berada di top 10 untuk klasemen sebenarnya. Karena emang mobilnya ya sebabuk itu. Tapi gue mau mengapresiasi Nando kalau dia itu emang sehebat itu. Dan gak salah race engineer-nya pernah ngomong kalau dia ini talentanya emang besar. Jujur ya, musim 2012 ini bisa dibilang merupakan musim terbaiknya Nando di F1. Bahkan lebih GG dari musim-musim di mana dia meraih gelar dunia menurut gue. Sayang aja, terjadi kejadian kayak Belgia dan Jepang, dimana dia dari situ aja kehilangan banyak poin. Dan meskipun Doi masih konsisten, Red Bull dan Seb tuh udah bangkit dari slumbernya dan menang 4 kali berturut-turut. Ini membuat Nando digusur dari pimpinan standings, tapi di balapan terakhir mereka masih bisa berada di title fight dengan Red Bull dan Seb dengan jarak 13 poin di belakang Seb ya Nando ya. Sayangnya, Nando yang sudah bersusah payah memanfaatkan rintangan-rintangan yang dialami oleh Seb di Interlagos, gagal juga meraih gelar ketiganya. Musim yang epic ini diakhiri dengan balapan terakhir yang epic ya. Bahkan si Nando bengong ini aja bisa dibilang epic dan memiliki berbagai macam makna ya. Yang jelas Nando sendiri yang tahu apa yang ada di pikiran dia saat itu. Sebegitu powerfulnya gambar ini karena kita tuh nggak tahu makna aslinya apa. Apakah dia kesel, sedih, disbelief? Nggak tahu juga gitu ya. Banyak yang ngomong, coba kalau Belgia sama Jepang nggak terjadi, pasti Nando juara. Ya benar, tapi namanya F1, pasti ada lah bad luck-nya. Kita juga nggak bisa lupakan ketidakberuntungan Seb di musim itu. Ya dimana kalau misalnya dia nggak jurdun, banyak orang bakal nge-mention tuh ketidakberuntungan itu juga gitu ya. Yang jelas kedua pembalap layak menjadi juara dunia saat itu. Tapi, apakah F2012 ini seburuk dan sebapuk yang orang kira? Menurut gue sih mobil itu secara rata-rata ya. Mobil tercepat ketiga lah di musim itu, maksimal. Bapuk totalnya itu di awal aja. Tapi sering berjalannya musim, mendingan lah. Buktinya, Felipe Massa bisa lebih konsisten juga di paruh musim kedua berkat upgrade yang diberikan Ferrari. Harus diapresiasi juga, mobil ini finish runner-up juga di klasemen ya, di atas McLaren yang awal musim tuh digadangkan bakal menjadi title contender. Yang sebenarnya ya bener, bisa aja kalau misalnya mereka gak inkonsisten kayak harapan Doi. We don't care. Let me tell you, we don't care. Tapi itulah indahnya F1 2012, ya kita expect A, tapi nyatanya A kalau dibalik ya. Dah lah, pokoknya musim 2012, the best season ever. No debat lah ya, bagi kalian gak setuju, sini debat sama gua. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah ada mobil yang bapuk banget, tapi bisa bersaing untuk gelar juara dunia selain F2012 ini? Tulis saja komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan ya, gue udah capek. Seperti biasa video ini akan ditutup oleh... That's it! Ta-da!